Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Perubahan dalam Organisasi dengan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, Bapak Ari Wira Andika, STMM. Adapun anggota kelompok dari saya sendiri, Gusti Putu Ayumas Putri Abminari dengan NIM 22026120100350 dengan absen 16, dan rekan saya Nikade Intan Dwi Cahyani dengan NIM 22026120100347 dengan absen 14. Sub pembahasan materi adapun mencakup pengertian perubahan, perkembangan perubahan, tujuan perubahan, sasaran perubahan, dan kegagalan perubahan. Materi yang pertama ada pengertian perubahan. Perubahan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan organisasi. Perubahan dapat dipahami sebagai proses transisi menuju kondisi baru yang mengubah pola perilaku individu maupun organisasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah dinamika zaman. Dengan proses utamanya, yang pertama ada pilihan, yaitu bagaimana mengambil keputusan. Yang kedua ada lintasan, yaitu bagaimana hubungan masa lalu, visi, dan tujuan. Yang ketiga ada perubahan, yaitu bagaimana mekanisme pencapaian dapat memberikan hasil. Materi selanjutnya ada perkembangan perubahan. Yang pertama ada awal munculnya konsep manajemen perubahan yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin tahun 1951 melalui model 3 tahap, yaitu unfreezing, changing, dan refreezing, di mana menekankan pentingnya mencairkan kebiasaan lama, mengadopsi perilaku baru, dan menstabilkan kondisi baru, sehingga menjadi dasar pemahaman resistensi dan adaptasi organisasi. Yang kedua, ada perluasan pada tingkat individu. Diperkenalkan oleh Everett Rogers tahun 1962 dengan teori awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption, di mana fokus pada proses penerimaan perubahan oleh individu. Keberhasilan perubahan tergantung pada respons dan adaptasi individu, bukan hanya dari kebijakan organisasi. Perkembangan perubahan yang ketiga ada pendekatan sistematis, yang fokus pada struktur, tahapan, dan evaluasi berkelanjutan. Diperkenalkan oleh 3 ahli, yaitu Lipit, mengatakan terkait perencanaan sistemik, Redin, yaitu pertanyaan kunci terkait perubahan, yaitu apa, mengapa, bagaimana, dan kelanjutan. Dan yang ketiga ada Spradley, yaitu 8 tahapan perubahan melalui identifikasi masalah hingga menstabilkan perubahan. Yang keempat ada teori perubahan organisasi. Diperkenalkan oleh Golombowski tahun 1976 dengan 3 kategori perubahan. Yang pertama ada alpha, yaitu perubahan permukaan tanpa mengubah makna dasar. Yang kedua ada beta, yaitu perubahan cara pandang atau penilaian terhadap realitas. Dan yang ketiga ada gamma, yaitu perubahan mendasar pada nilai, keyakinan, dan paradigma organisasi. Teori ini menekankan perubahan bisa terjadi pada berbagai tingkat kedalaman. Perkembangan perubahan yang kelima ada perubahan inkremental dan transformasional. Diperkenalkan oleh Tannenbaum dan Schmidt tahun 1973. Perubahan inkremental adalah perubahan yang bertahap, kecil, dan berkelanjutan. Sedangkan transformasional, perubahan berskala besar, mendasar, serta menyentuh struktur dan budaya. Perubahan ini berkaitan dengan konsep organisasi pembelajar dan bersifat adaptif dan fleksibel. Yang keenam ada teori kontingensi, yaitu keberhasilan perubahan bergantung pada kesesuaian gaya manajemen dengan konteks organisasi. Pada teori ini tidak ada pendekatan tunggal yang selalu berhasil, maka harus disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari sebuah organisasi. Yang ketujuh ada model kontemporer. Model kontemporer ini memperluas konsep klasik dengan memasukkan aspek strategi, kepemimpinan, dan evaluasi berbasis data. Beberapa ahli, seperti John Hayes, mengatakan yaitu 6 tahapan perubahan mencakup kebutuhan, memulai, diagnosa,
rencana, implementasi, dan review. Kemudian ada John Kotter yang menyatakan 8 langkah perubahan yang menekankan kepemimpinan, sense of urgency, dan komunikasi visi. Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan 6 komponen perubahan, yaitu determinan, pemrakasa, strategi, pelaksanaan, hasil, dan umpan balik. Materi selanjutnya yaitu tujuan perubahan, di mana perubahan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi, sehingga organisasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan, mampu meningkatkan produktivitas, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Adapun tujuan spesifik dari perubahan, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja pada teknologi atau metode baru. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada menyesuaikan regulasi dan standar hukum. Dan yang keempat ada mengembangkan budaya adaptif dan inovatif. Materi selanjutnya yaitu sasaran perubahan, di mana sasaran perubahan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sumber daya manusia sebagai aset utama. Maka kompetensi dan motivasi pegawai harus ditingkatkan agar berkontribusi secara optimal. Lalu yang kedua ada kemampuan teknologi, di mana teknologi memberikan kapasitas besar untuk berubah yang harus dikelola agar menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga ada sumber daya fungsional berupa perubahan struktur, budaya, dan teknologi dapat meningkatkan nilai serta mempercepat inovasi. Dan yang keempat ada kemampuan organisasi, perpaduan sumber daya manusia, fungsi dan teknologi dalam struktur dan budaya yang tepat untuk menciptakan nilai keberlanjutan. Materi selanjutnya yaitu ada kegagalan perubahan, di mana ada 8 kegagalan perubahan. Yang pertama yaitu ada proses implementasi memakan waktu lebih lama, di mana ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi ini bisa menghambat pencapaian target dan menambah biaya operasional. Yang kedua ada kurangnya koordinasi, di mana ketika komunikasi dan pembagian peran antar bagian tidak berjalan baik tanpa sinkronisasi, akibatnya muncul kesalahan tumpang tindih tugas dan keterlambatan dalam implementasi program perubahan. Lalu yang ketiga ada permasalahan dalam perencanaan, di mana banyak masalah tidak terdeteksi sejak tahap perencanaan karena keterbatasan data dan kurang analisis, menyebabkan munculnya risiko dan tantangan yang tak terprediksi saat pelaksanaan dimulai. Yang keempat, ada kapabilitas manajer. Keberhasilan perubahan bergantung pada kemampuan manajer memimpin, mengambil keputusan, mengelola konflik, dan memotivasi tim. Manajer kurang terampil berisiko membuat proses tidak terarah dan kehilangan dukungan karyawan. Yang kelima, ada keterbatasan pelatihan dan arahan. Karyawan yang kurang memahami tujuan, prosedur, dan keterampilan baru, sehingga menurunkan produktivitas dan memicu resistensi terhadap perubahan. Lalu yang keenam ada komunikasi yang tidak efektif, di mana visi dan rencana perubahan yang tidak tersampaikan jelas menimbulkan ketidakpastian, penolakan, dan kurangnya komitmen karyawan. Lalu ada yang ketujuh, yaitu faktor eksternal tak terduga, di mana perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, persaingan, atau bencana sulit diprediksi dan dapat menghambat implementasi jika ada mitigasi risiko. Dan yang terakhir ada sistem informasi yang lemah, di mana pemantauan dan evaluasi implementasi terganggu, sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurangnya berbasis data. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan kali ini, manajemen perubahan adalah proses krusial bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika lingkungan. Perubahan mencakup aspek struktural, teknologi, budaya, dan keterlibatan seluruh sumber daya manusia. Teori manajemen perubahan berkembang dari model Kurt Lewin hingga pendekatan kontemporer yang menekankan kepemimpinan, strategi, dan evaluasi berbasis data. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Namun, kegagalan sering terjadi akibat perencanaan lemah, kurang koordinasi, kapabilitas manajerial yang rendah, komunikasi tidak efektif, pelatihan terbatas, sistem informasi kurang memadai, dan faktor eksternal tak terduga. Oleh karena itu, perubahan harus dikelola secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar efektif. Sekian pemaparan materi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.